Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara episode ketiga. Kali ini kita masih dalam semarak Expo Aquaculture dan gelar percontohan pengembangan agribisnis kelautan dan perikanan dalam PENAS, Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan yang ke-16 di Padang, Sumatera Barat. Sahabat Bahari, episode kali ini menarik karena kita akan membahas tentang larva Black Soldier Fly, larva BSF atau yang sering kita sebut dengan maggot. Betul ya Bu ya. Dan tentunya dengan narasumber yang luar biasa sudah hadir di sini bersama kita, Dr. Melta Rini Fahmi. Selamat sore Ibu Rini. Selamat sore Mbak Gita. Saya boleh ya Bu manggil Ibu Rini ya Bu ya? Boleh banget. Oke, apa kabarnya ini Bu Rini? Alhamdulillah baik. Mbak Gita sehat? Alhamdulillah. Sahabat Bahari, beliau ini sangat menarik sekali, kita dengan narasumber yang tepat karena bisa dikatakan ahli dari ahlinya maggot ya Bu ya. Sering juga dapat julukan bahwa beliau itu Ibu Maggot Indonesia katanya. Betul atau tidak ini Bu Rini? Terserah Mbak Gita deh. Terserah Mbak Gita aja katanya. Baik, sahabat Bahari, sedikit memperkenalkan tentang profilnya Ibu Rini, bahwa beliau itu adalah seorang instruktur madya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, spesifiknya dari Balai Riset Ikan Budidaya Ikan Hias di Depok ya Ibu ya. Ibu, saya tuh tertarik sekali dengan statement Ibu yang pernah saya baca Ibu secara ringkas, tapi saya juga perlu tanya-tanya lagi dengan Ibu di sini biar sahabat Bahari juga tahu ya Bu ya. Pernah ada judul itu biokonversi dalam bingkai ekonomi biru. Ini kan menarik sekali ya Bu ya, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono itu juga sedang gencar mencanangkan ekonomi biru, program prioritasnya bla 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 segala macam. Nah, dengan adanya statement biokonversi dalam bingkai ekonomi biru itu, saya pengen ngulik. Itu boleh diceritain nggak sih Bu, maksudnya gimana? Ya, kita tahu yang konsep besar dari ekonomi biru ini kan bagaimana kontribusi kita di dalam menurunkan gas metan ya, dan sumber-sumbernya kita tahu ada tumpukan-tumpukan sampah organik dan lain-lain. Mungkin kita pernah dengar, masih ingat di pikiran kita ya, ledakan gas metan pada tahun 2005 ya di Lui Gajah, ingat ya. Itu tragedi kemanusiaan yang luar biasa, kurang lebih 150-an ya manusia meninggal karena kita memproduksi gas metan dalam tumpukan sampah. Dan itu bersumber dari sampah organik dan khususnya sampah makanan. Nah, kita punya teknologi yang disebut biokonversi. Biokonversi ini adalah kemampuan larva BSF dalam menurunkan gas metan itu sendiri ya. Dan dia memiliki kerja mendegradasi nutrisi itu dengan cara mengekstrak, mengkonversi nutrisi, dan dalam proses yang sama itu menurunkan proses gas metan, kira-kira begitu. Larva BSF Bu bisa melakukan hal itu? Iya. Kita menyebutnya agen biokonversi. Agen biokonversi. Tadi saya sampaikan dalam prosesnya itu kan, kalau dengan bakteri terjadi fermentasi biasa, dia akan mengeluarkan gas metan ya, sampah tadi. Tapi kalau dengan proses biokonversi, gas metan tadi akan tereduksi, tapi BSF itu dalam waktu bersamaan dia akan ekstraksi, mendegradasi dan mengkonversi nutrisi yang ada di situ. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada bakteri patogen lain untuk hidup, tapi dia mengambil nutrisi itu untuk biomasnya. Untuk biomesinnya ya Bu? Iya, untuk tubuhnya, dia untuk hidupnya, dan kemudian nanti BSF itu kita gunakan untuk pakan ikan. Oke. Sebelum kita jauh lebih dalam lagi ya Bu, membahas lebih dalam lagi, sehebat itukah larva BSF atau maggot? Sebenarnya apa sih Bu maggot ini Bu, kalau boleh tahu Bu? Jadi ini nggak apa-apa cerita ya? Boleh. Ya. Jadi sebenarnya saya sendiri bukan ahli di bidang entomologi atau nutrisi. Jadi kami biasa bekerja di lapangan ya. Kita melihat bagaimana pembudidaya mengalami kesulitan pakan, Mbak Gita. Terutama di daerah-daerah yang pelosok ya, di perkebunan ya, jauh ya. Itu kalau dapat pakan itu bisa 35.000 per kilo.
Dan apa sumber daya yang ada di sana? Waktu itu kami menemukan bungkil sawit. Oke. Nah, menemukan bungkil sawit dan kemudian kan dia tidak bisa diberikan langsung. Kita lakukanlah proses fermentasi. Nah, ketika proses fermentasi itu berlangsung, ternyata kami menemukan maggot di dalamnya ya, BSF itu, BSF. Nah, kami pikir ini kan zaman itu disebut belatung tuh, Iya, belatung. Karena belatung. bentuknya Ya, kita memang nyebutnya belatung ya, belatung. sekali. Kemudian kita cobalah budidaya menggunakan lalat-lalat tersebut ya, lalat hijau. Ternyata kok nggak tumbuh seperti BSF yang kita maksud. Kemudian kita pergilah ke lab di LIPI waktu itu ya, entomologi, kita lakukan identifikasi. Ternyata mereka berada di taksa yang berbeda ya, di famili yang berbeda. Antara belatung dan BSF ini. Iya, belatung itu dari kelompok Chrysomia Chrysomia, kalau BSF ini Stratomidae. Walaupun mereka Diptera, tapi familinya sudah berbeda. Dan life cycle-nya berbeda, bentuk hidupnya beda. Semenjak itulah kita mulai mempelajari siapa sih BSF ini. Ternyata semakin ke sini kita menemukan banyak sekali hal-hal yang luar biasa dari BSF tadi. Ya, mulai dari siklus hidupnya yang mampu mendegradasi material organik ya. Kalau Mbak Gita punya sampah ya, satu gunung, saya suka sampaikan begitu. Kalau kita kasih belatung itu nggak menyelesaikan masalah, tetap saja sampah kita bau, licik gitu ya, pasti kita jijik. Tapi kalau dengan adanya BSF, dia akan tereduksi hingga 10% dan dia dewatering, dia bisa mereduksi air yang ada situ jadi kering begitu. Oke, Bu. Balik lagi tadi, antara belatung dan maggot itu ternyata berbeda. Iya. Istimewanya sendiri, Bu, dari maggot, kenapa sih harus diproduksi? Kita kan temanya budidaya maggot ya, Bu ya. Kalau bicara untuk pakan ikan, kenapa nggak cari aja maggot kemudian diekstraksi menjadi pelet untuk tambahan nutrisi pakan ikan gitu? Kenapa sih harus dibudidayakan gitu? Menariknya apa dari maggot ini sendiri, Bu? Ya, karena memang sebenarnya ini pertanyaannya malah dibalik, Mbak Anggita. Ketika mulai maggot ini mendegradasi sampah, sebenarnya pertanyaan itu malah banyak pertanyaan itu bukan budidaya tadi gitu. Malah orang bertanya, Bu, kalau gitu maggot taruh aja tuh di gunung-gunung sampah kan banyak ya. Taruh aja di situ kan menyelesaikan masalah gitu ya. Iya, betul. Tapi dia mesti dibudidayakan, tidak bisa, dia mesti dikultur di tempat yang terhindar dari mangsa-mangsanya. Jadi kalau kita taruh di luar, itu kan ada tikus, ada burung yang memakannya, dia nggak kemana-mana. Jadi nggak bisa untuk hewan kita nggak bisa memanennya karena sudah habis di luar, pemangsanya kan banyak di luar. Jadi pilihan yang paling benar untuk maggot itu memang maggot itu kita ambil dari telur, kita siapkan materialnya, kita budidayakan, baru kita panen, sehingga kita mendapatkan kualitas yang benar, ukuran yang benar untuk ikan budidaya kita gitu. Oke. Dari bentuknya sendiri, Bu, balik lagi tadi kan 11-12 sama belatung lah ya, Bu. Yang mendasari, sekedar informasi sahabat Bahari. Jadi beliau ini selain sebagai instruktur madya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, beliau juga sebagai peneliti maggot ya, Bu ya. Itu kenapa sering dipanggil dengan dijuluki dengan Ibu Maggot Indonesia. Bertahan dengan maggot, bisa setekun itu dengan maggot, Bu, yang membuat Ibu tertarik itu apa sih? Karena kalau kita bicara secara general ya, Bu, apalagi kita sama-sama perempuan nih, lihat maggot kan kayak aduh gitu loh. Kenapa Ibu bisa setelaten itu dengan maggot sampai detik ini, bahkan mengajar teman-teman para pembudidaya maggot, ikut menggerakkan para pembudidaya maggot? Apa yang mendasari itu, Bu? Sebenarnya kalau kita jawab, ternyata semakin banyak orang tertarik maggot. Semakin kesini semakin banyak. Ya, artinya bahwa banyak orang terbuka pemikirannya ketika berinteraksi dengan maggot itu sendiri. Kita mulai dari mana? Kita mulai pertama tadi, kita bicara waste ya, walaupun bukan waste ya, raw material. Kita menyelesaikan masalah sampah makanan, Bang Gita ya. Maggot pertama memang saya berbicara kita maggot terkait tentang pakan alternatif. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di alam, kemudian bisa petani menggunakan secara langsung begitu ya.
Tapi kan teknologi berkembang terus. Kita menyebutnya maggot itu jendela inovasi, ya, jendela inovasi akan selalu ada. Saya meneliti di bidang maggot 2004, 2005 mulai, 2009 ada paten internasional, sampai sekarang rasanya selalu ada hal yang baru, penelitian dan menarik dari maggot ya. Jadi dia memang betul-betul jendela inovasi. Jadi pertama kita bicara tentang pakan alternatif. Kemudian ternyata ke sini dia memiliki yaitu kemampuan mendegradasi material organik, ternyata mampu menyelesaikan masalah waste ya. Dan hebatnya Mbak Gita ya. Contoh nih, Mbak Gita punya ini di sini nih ada sampah kertas atau plastik. Kira-kira bau nggak? Sampah plastik, sampah kertas tidak. Enggak. Tapi ada sisa gado-gado, bau nggak kira-kira? Bau ya. Jadi yang bau siapa? Yang bau siapa ya? Siapa? Yang bau adalah tadi sisa makanan tadi yang dimanfaatkan oleh bakteri patogen. Jadi kita membuang nutrisi ke alam, kemudian dimanfaatkan oleh bakteri patogen, dia menjadi bau. Saya ingin menyampaikan begini Mbak Gita. Kalau sampah plastik dan kertas ini nggak kita angkat selama seminggu, sebulan nggak masalah. Tapi kalau sampah makanan 3 hari, nggak usah 3 hari, sehari aja pasti bau. Semalam udah nggak karuan. Jadi maggot ini, jadi semakin kesini kita akan makin meninternalisasi di mana sih nilai pentingnya gitu ya. Ternyata maggot ini mampu menyelesaikan masalah yang top priority dari masalah sampah, yaitu food waste, bau. Ya, kalau kita jangan berikan kesempatan kepada bakteri patogen, kita berikan maggot, masalah bau kita selesai. Kira-kira begitu. Itu yang ingin kita sampaikan di kegiatan Oke Sobat. Jadi menyelesaikan bau ini itu mesti darurat, harus selesai dulu. Jadi kita harus selesaikan. Jadi jangan ditaruh di tempat sampah dia. Dia bukan waste ya, dia raw material. Raw material ya sekali lagi. Iya bukan waste ya. Iya. Ya. Kita nggak ada lagi kata waste ya. Jadi waste itu masalahnya di sini Mbak Ika. Di mindset di kita mindset, ya, di mindset ya, di tingkah laku. Karena saya selalu kalau ada acara ibu-ibu ya, karena saya lebih suka kalau ibu-ibu tuh lebih enak memberikan logikanya ya. Mungkin bapak-bapak mungkin juga bisa ya. Ibu-ibu kalau beli ke pasar beli sayur ya, tukang sayur kan tidak pernah beli sampah. Separuh dikasih sayur jadi sayur bayam misalnya, separuh lagi dibuang tempat sampah. Betul. Jadi apa? Di tempat jadi sampah jadi sampah. Sampah. Tapi lucunya kalau ibu-ibu punya peliharaan ayam, ketika dia kasih ke ayam, dia kasih sampah enggak? Bukan, sisa sayur, sisa nasi. Ya. Karena apa? Dia sudah menjadi raw material, bahan makanan. Jadi from waste to raw material. Jadi hal yang paling mudah bagi kita untuk menghilangkan sampah yaitu memberikan makan maggot. Dia meng-up ya, stratanya menjadi naik up ya, dari waste to raw material. Itu nilai penting kita dalam ekonomi biru. Kita menghilangkan sampah itu dengan menjadikan dia raw material. Gitu. Betul. Jadi balik lagi ya, itu sampah atau tidak itu tergantung dari bagaimana kitanya sahabat Bahari. Betul waste ya, is Bu, human invention. Manusia buatan. Jadi manusia harus bertanggung jawab Mbak Anggita ya. Jadi manusia itu pelakunya itu nanti strata sosialnya juga naik ya. Tidak sampahnya dari waste to raw material. Manusianya, pelakunya naik strata sosialnya dari acuh menjadi peduli. Nah ini yang mau kita bangun sebenarnya ya, membangun dari Project Konversi. Oke, berarti ini Bu ada raw material, kemudian ada maggot, ada juga apa sih yang dilakukan dari teman-teman BRBIH untuk mengolah itu, budidayanya tuh cara kerjanya seperti apa maggot Bu? Budidayanya sederhana sekali sebenarnya, karena teknologinya itu ada di maggotnya itu sendiri ya. Kita hanya manajemen maggot. Dia kan bertelur ya. Dia siklus hidupnya seperti diptera biasa ya. Umumnya dari serangga bertelur menjadi larva, prepupa, pupa, serangga muter lagi. Dia memiliki 5 siklus hidup. Hanya 1 siklus hidup dia makan, yaitu fase larva. Jadi setelah dia menetas, kita berikan
sisa makanan tadi, kemudian dia makan habis, setelah itu dia masuk fase prepupa. Nah, sebelum masuk prepupa kita panen untuk pakan ikan. Gitu. Jadi kurang lebih prosesnya hanya 12 hari. 12 hari dari mini larvae menjadi maggot untuk bisa dikonsumsi oleh ikan. Butuh lahan besar nggak sih Bu, atau memakan biaya banyak nggak sih kalau misalkan teman-teman di rumah ini sahabat Bahari mau budidaya maggot itu modalnya besar nggak? Yang modal terbesar yang diperlukan bagi kita itu keinginan, kemauan, niat ya mungkin ya Bu ya. Dan kegigihan ya. Nah, ini sulit belinya nih Mbak Gita. Bahkan nggak bisa dibeli ya Bu ya kalau dibeli. kita bicara tentang karena niat kalau dan kita kegigihan. lihat sampah, beli nggak ya gitu ya. Mungkin tipping fee ya kalau orang ingin ngambil, tapi basically sampah, waste is waste ya. Sampah itu adalah sampah ya. Even kalau kita mau jadikan raw material, dia nanti akan berubah menjadi ada sedikit cost mungkin di situ. Kemudian apalagi media untuk budidayanya juga sederhana ya, boleh pakai fiber, pakai semen biasa atau pakai terpal, dan lahannya juga tidak terlalu besar ya. Per ton sampah kurang lebih 20 meter persegi ya, 20 meter persegi per ton sampah. Dan kita bisa buat bertingkat. Oh gitu. Ya. Berarti nggak harus luas, nggak harus luas, kita bisa memanfaatkan ruang ya Bu ya. Vertikal, bisa menggunakan ruang vertikal. Oke. Bu Rini, kalau tidak salah saya kemarin juga sempat main-main ke saungnya Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Itu di situ ada Oke Sobat, bahkan produk-produknya juga dipasang ya Bu ya. Di situ ada pelet, ada maggot kering, ada juga pupuk maggot. Iya. Inovasinya tuh sebenarnya ada apa aja sih Bu yang teman-teman BRHIA ciptakan Bu? Ya, di dalam Oke Sobat sebenarnya hal yang paling ingin kita kembangkan itu adalah bagaimana kita bisa mendapatkan raw material yang selama ini orang anggap waste, biar masyarakat sadar itu bukan waste, itu bisa kita jadikan raw material, terutama di produsen food waste, hotel dan restoran. Ya, kita sudah bekerja sama dengan hotel-hotel di Depok ya, beberapa restoran mungkin nanti akan kita kembangkan dari 1 ton per hari, 3 ton, kita mau di angka 5 ton per hari. Nah, nanti kita ambil, kita punya mobilnya juga, Mekar namanya. Oh, iya? Dan itu mobilnya juga dari kita mobil yang sudah tidak terpakai, kita di markup ya. Jadi bahan kampanye juga ya. Today waste, tomorrow protein ya, kita tulis seperti itu. Jadi orang-orang di Depok itu tahu ada maggot ya, semuanya ada dikampanyekan ya, mobil itu kalau jalan orang tahu. Kemudian kita bekerja sama dengan hotel-hotel, kita mendistribusikan ember-ember. Nanti kita edukasi orang di sana dan kita bawa, dan mereka sangat antusias ya, karena mereka mendukung proses ekonomi biru ini, karena mereka sangat sadar bahwa limbah yang terbesar bagi mereka itu memang limbah makanan. Kalau nggak diambil, itu hotel itu kan akan bermasalah sekali ya, sekali. Dan restoran gitu, mereka sangat terbantu dengan gitu. Nah, ini kita kan di bawah kegiatan pelayanan publik ya. Dan kita juga punya versi-versi kecil juga, RT, RW, kita juga ada punya juga percontohan ya. Oke Sobat, tidak hanya itu, ada kelas-kelas untuk masyarakat, ibu-ibu kita juga lakukan, sehingga ibu-ibu juga terbiasa memilah dan memindahkan sendiri. Oke. Menarik sekali, berarti coba make it clear ya Bu ya. Yang Oke Sobat lakukan ini adalah bekerja sama dengan hotel, dengan restoran untuk mengambil food waste-nya ya. Kemudian digunakan food waste itu digunakan sebagai pakan maggot, karena di BRBIH sudah melakukan budidaya maggot, dikonversilah di situ oleh maggot. Iya. Betul Bu, seperti itu betul. Bu. Nah, nanti maggotnya nanti Mbak Anggi kan bisa lihat tuh, ada maggotnya yang sudah kita keringkan ya. Saya lihatnya maggot yang kering. Kalau yang masih hidup belum pernah lihat Bu. Datang lah. Itu sih. Nanti ada juga sebagian kita buat menjadi pelet,
ada granul, macam-macam sih produknya kita gitu. Ada pelet, maggot, McFeed ya, kita menyebutnya McFeed ya, maggot berbasis. Itu kalau sebagai pakan ikan Bu Rini, produk-produk yang kemarin ada di Saung dipamerkan, itu kan nanti sebagai pakan tambahan ya Bu ya, pakan tambahan ikan. Betul ya Bu ya? Iya, suplemen. Ada nggak sih Bu perbedaannya ikan-ikan yang memang diberi pakan tambahan yang berbahan dasar maggot ini dengan yang dibandingkan yang tidak? Ada nggak perbedaan? Pernah meneliti ke situ nggak Bu? Sampai situ nggak Bu? Nah, kalau kami di dunia penelitian ya, sebelumnya saya kan peneliti ya. Iya. Jadi di penelitian itu ada yang kita sebut replacement ya, pengganti tepung ikan. Tidak mesti dia kemudian berbeda secara performa, tapi ketika dia secara performa sama, tapi dia bahan bakunya tergantikan, itu artinya dia mampu menggantikan. Contoh, saya misalnya biasanya makan pakai nasi atau ganti sama roti, kemudian performanya akan sama. Itu kan artinya mengganti menggantikan, nasi ya. Nah itu konsep pertama dulu ya, menggantikan tepung ikan yang selama ini kita impor, tapi kita menghasilkan protein penggantinya sendiri di dalam negeri, ya. Itu konsep pertamanya. Nah, bagaimana performa ikan ya? Performa ikan ya sama ya, untuk pertumbuhan tidak memberikan pengaruh yang jelek ya, tetap memberikan pertumbuhan yang bagus. Untuk yang menarik dari maggot ini dua sebenarnya. Pertama untuk self defense ya, daya tahan tubuhnya sangat bagus. Itu untuk semua case, apakah maggot segar, kering ataupun dalam bentuk minyaknya sendiri atau tepung itu secara signifikan terhadap terhadap daya tahan tubuh dan gonad maturasi. Itu sangat signifikan. Gitu, Mas. Sahabat Bahari, perlu saya infokan lagi nih. Jadi Ibu Rini ini selain instruktur media, pernah meneliti juga sebagai peneliti bidang genetika dan biokonversi ya Bu ya. Dulu beliau juga sebagai sekretaris jenderal Asosiasi BSF Indonesia. Jadi untuk maggot sendiri sudah ada asosiasinya ya Bu ya di Indonesia ya. Iya, sudah. Persebarannya seperti apa Bu? Kalau boleh tahu kondisi terkininya dari para pembudidaya maggot itu seperti apa Bu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat hampir seluruh kota kabupaten sudah ada asosiasi. Seperti pertemuan kita tadi Mbak Anggi, itu kita mengundang pembudidaya maggot di Sumatera Barat. Mereka sudah ada sebelumnya dan kemudian kita undang, kita melakukan sharing session lah ya, lebih kepada paradigma, kemudian manajemen, kemudian pengorganisasian. Karena kalau secara teknis mereka kan sudah pelaku sendiri ya gitu. Biasanya asosiasi itu dibutuhkan untuk itu, untuk kegiatan perekonomian dan meng-scale up kegiatan ya, men-scale up kegiatan. Berarti sering dong Bu ngobrol-ngobrol dengan para pembudidaya maggot, sharing session seperti tadi, mungkin juga tidak hanya di tempat pelatihan hari ini aja ya Bu ya, sering nggak? Aduh. Kayaknya setiap hari itu. Setiap hari. Karena saya juga di rumah kan juga punya ya. Saya juga di rumah punya setiap hari. Kemudian nanti Sabtu Minggu saya juga punya kegiatan gitu ya. Orang-orang suka datang di Saung Maggot tempat saya. Kalau Sabtu hari Minggu itu di depan tempat budidaya maggot saya itu ibu-ibu senam tuh. Itu benar-benar nggak bau loh Bu. Membudidayakan maggotnya juga di rumah. Iya, ada lahan fasum ya di dekat rumah saya. Wow, gitu. Menarik sekali Bu Rini. Jadi ibu-ibu di sekeliling saya juga sudah terbiasa, sudah tidak teriak-teriak lagi. Sudah tidak teriak-teriak lagi. Mereka sudah sangat care dan aware ya dengan lingkungan. Apalagi kalau Lebaran tuh ya, biasanya truk sampah kan suka telat ya ngambil, suka cuti dulu petugas sampahnya. Itu menarik tuh, orang-orang mulai merasa maggot banyak gunanya tuh, jadi nggak bau lingkungannya. Berarti dukungan dari masyarakat sekitar juga ada ya Bu untuk Ibu membudidayakan maggot. Itu bagian dari kegiatan Oke Sobat yang skala RT juga. Skala rumah tangga skala RT ya, menarik sekali. Ibu sudah sering ngobrol dengan para pembudidaya maggot. Sahabat Bahari juga tadi saya sudah nanya, mewakili Sahabat Bahari, kalau mau budidaya maggot susah nggak sih, modalnya banyak nggak sih? Katanya yang susah itu bukan modalnya, tapi kegigihannya, niatnya gitu ya. Katanya yang nggak bisa dibeli ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, kendala-kendala yang sering kali dihadapi oleh para pembudidaya maggot
Karena kan juga kata Ibu bahkan di tiap kabupaten ada katanya ya. Kendala yang sering dihadapi apa sih Bu? Yang mungkin sampai saat ini belum terpecahkan atau sulitnya tuh ini Mbak, kadar ini. Kalau udang kita tahu lah, udang ada kadar air pH-nya seberapa, chemicalnya harus dan lain sebagainya, IPA lah. Kalau maggot seperti apa Bu Rini yang sering dikeluhkan oleh para pembudidaya? Ya, yang menjadi keluhan dari maggot itu sebenarnya power maggot itu sendiri yang tidak bisa tersupport oleh lingkungan. Contoh begini, maggot itu kan tadi saya sebut agen biokonversi, dia biomesin, ya, dia biomesin. Jika sekarang kita berikan 1 ton sampah kepada maggot, kita misalnya mulai dari 100 gram telur, ya, kemudian kita kasih 100 ton sampah. Ketika dia menjadi telur, dia akan mereplika, nanti telurnya menjadi 1.500 gram, kurang lebih ya, kurang lebih ya. Secara angka-angkanya kita begitu. Jadi dari 100 gram menjadi 1.500 gram. Artinya apa? Dia akan butuh 15 ton sampah berikutnya. Kalau kita belum bisa memilah sampah, belum bisa memiliki perilaku yang tadi, ini maggotnya jadi, ya, nanti kan dia kan tumbuh secara eksponensial, dia kan berkembang terus. Tapi kalau bahan bakunya stabil, itu sulit berkembang karena maggot itu dia akan membutuhkan raw material terus. Berbeda dengan mesin. Tadi kan biomesin. Kalau mesin pengolahan sampah, mohon maaf bisa sebut saja insenerator misalnya. Kemampuannya 3 ton per hari. Tahun depan dia akan jadi 2,5 ton, nggak akan mungkin naik. Karena dia mesin kan? Iya, betul. Tapi berikutnya lagi turun dan nanti mesinnya jadi bangkai. Dan dalam pelaksanaan juga butuh mesin, butuh listrik, butuh bahan bakar, ya. Dan ini akan menjadi permasalahan juga. Walaupun maggot tidak akan semua sampah ya dia kelola, dia hanya khusus food waste. Kita hanya konteksnya di sini food waste ya, sisa makanan. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kendala utama dari food waste itu ketika dia mau scale up ke yang lebih besar itu akan sangat terkendala karena ketersediaan raw material. Tapi kalau skala kecil ya, misalnya ya kayak kita nih, misalnya di kantor mau buat startup skala di bawah 3 ton, oke. Kalau dekat di RT misalnya 100 kilo, oke. Tapi kalau yang disebut industri itu kan di atas 20 ton, ya 50 ton. Itu susah kita memperoleh raw material karena BASF sendiri kan dia tumbuh. Jadi sampai bahan baku yang dia butuhkan kan semakin besar ya. Jadi industrinya itu makin besar. Nah, ada pada titik kemudian supportingnya kurang. Nah, supporting ini kemudian kita harus bersentuhan dengan lembaga lain di sekeliling kita ya. Bersinergi ya, di DLHK dan lain-lain ya. Kementerian Perindustrian, terutama industri makanan, industri ya. Kalau hotel itu kan di pariwisata, ya. Jadi banyak yang terlibat ya. Seperti rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan juga banyak ya. Rumah sakit itu juga banyak gizi. Itu Kementerian Kesehatan. Banyak sekali sebenarnya yang terlibat. Itu kendala utamanya Mbak, bahan baku dan kemudian pasar. Pasar juga masih menjadi kendala ya, karena skalanya juga tanggung ya. Kalau mau besar sekalian juga belum masuk industri. Ya kalau bisa ini di KKP bisa memberikan solusi juga untuk masalah pemasaran ya ke depannya, terutama untuk pembudidaya. Berarti terkait ketersediaan raw material dan juga pemasarannya ya Bu ya. Kalau yang dilakukan BRBIH sendiri Bu, oke sobat itu kan ya tadi kerjasama dengan hotel mengambil food waste-nya ya. Mutualisme yang terjadi adalah mutualisme. Pihak hotel, pihak restoran senang kan ya, sampahnya nggak menumpuk, bisa digunakan kembali untuk pakan maggot. Kita juga senang dapat raw material dari mereka. Sejauh ini seperti apa Bu kerjasama yang sudah terjadi Oke Sobat ini, program Oke Sobat? Kalau misalkan tadi Ibu bilang kendalanya adalah ketersediaan raw material, berarti seberapa signifikan program Oke Sobat ini, indikator keberhasilannya seperti apa sampai detik ini Bu? Ya kalau Oke Sobat ini kan dia memang punya limit ya Mbak ya, kita hanya di angka 3 maksimal 5 ton, itu masih memungkinkan 5 ton. Tadi yang akan menjadi kendala besar itu ketika up-nya lebih besar skala industri. Karena kalau kita bicara budidaya, dia kan bukan kegiatan kecil-kecil ya Mbak Gita. Budidaya itu kan kegiatan industri. Industri. Iya. Sehingga untuk mensupport industri
aquaculture itu harus industri juga, industri pakan alternatifnya juga harus industri scale. Nah, industri scale ini masih menjadi pertanyaan besar untuk bisa mengeliling cepat karena raw materialnya belum tersedia. Jadi kalau dia kan ada skala kecilnya, community to community oke. Dari masyarakat, terus pembudidayanya kelompok masyarakat oke. Di situ mungkin ekonomi impact-nya kecil, tapi social impact-nya besar. Social impact-nya besar. Mengurangi sampah dan mengurangi sebagainya sampah, tadi ya, Bu, ya? kemudian social impact-nya bagus gitu ya. Hanya saja Dan memang ekonominya ya. Ekonomi impact-nya mungkin kecil. Tapi kalau industri itu industri, mungkin ekonomi impact-nya juga bisa akan lebih besar gitu. Nah, ini yang harus kita kejar sebenarnya gitu. Belum hadir di kita ya industri besar, walaupun beberapa sudah mulai muncul ya, tapi itu kan akhirnya raw materialnya mereka juga effortnya besar sekali ya untuk keluar. Kalau boleh tahu Bu, untuk maggot sendiri harga di pasaran itu untuk saat ini berapa sih Bu? Hitungannya apa, per kilo, per ember atau gimana Bu? Per kilo. Per kilonya atau berapa, per ekor? per ekor sekian rupiah gitu ya Bu ya. Berapa? Selama ini sih per kilo ya Mbak Gita. Kalau yang hidup ya, yang fresh itu rata-rata 6 sampai 7 ribu ya. Ada juga yang menjual 5 ribu untuk skala grosir ya, besar-besaran itu ada juga 5 ribu. Tapi rata-rata sih 6 sampai 7 ribu ya. 6 sampai 7 ribu per kilonya ya. Nah, itu cukup bagus lah untuk pembudidaya sebenarnya. Kalau Ibu di rumah juga sama diperjualbelikan Bu, untuk skala RT RW gitu gimana tuh? Oh, kalau kita karena fokusnya kita kan untuk sosial nih. Iya, karena kita juga melihara ikan. Jadi dipakai untuk ikan di situ. Oh, untuk pakan sendiri. Di situ ada ikan, ada apa? Ada gurame, ada nila, terus ada beberapa ekor ayam gitu ya. Ayam juga dikasih magotnya Bu? Iya, Wah. gitu. Nanti juga panennya untuk teman-teman satu komplek gitu Ya, gimana Bu? Ya kalau di RT ya seperti itu Mbak, untuk acara-acara RT bersama-sama. Iya. Dan pupuknya juga pupuknya kan kita nanti kan tanamin cabai, kita memberikan ucapan terima kasih untuk orang-orang yang sudah menyumbangkan sampah, sisanya, food waste-nya ya. Food waste-nya gitu. Itu yang mengelola kita bersama Karang Taruna. Gitu. Keren sekali sahabat Bahari. Untuk kedepannya maggot itu mau diapakan ya Bu? Maksudnya ada rencana proyek atau skema lain untuk budidaya maggot nggak Bu? Ya sebenarnya kalau saya ya, karena memang orang yang mungkin hampir setiap hari dapat curhat dari maggot ya, Mbak Anggita ya, kebanyakan curhatnya teman-teman ini kan masalah pasar, tadi masalah bahan baku, ya harapan saya ke depannya tidak terjadi lagi begitu ya, keluhan-keluhan ini segera bisa tertangani ya, karena pembudidaya maggot ini orang-orang hebat ya. Selama ini saya lihat mereka bekerja di hal yang paling darurat, yang prioritas ya, menangani food waste, menghadirkan protein alternatif ya, menyelesaikan masalah sampah. Mestinya kita ada keberpihakan ya dari pemerintah untuk membantu mereka memang gitu. Jadi kalau bisa ya hadir industri ya, anak-anak muda kan banyak ya sekarang, banyak berbudidaya maggot, kalau bisa disupport lah mereka gitu ya. Kalau menurut saya kurang lebih seperti itu harapannya. Tadi ngeliat nggak Bang Ina? Masih muda-muda kan banyak yang datang di pelatihan. Yang datang iya banyak sekali. Itu dari mana saja Bu? Tadi kalau boleh tahu Bu. Anggotanya Ibu juga nih jangan-jangan nih. Ya anggota asosiasi kan hampir mana di seluruh Indonesia kita punya ya. Kalau di Sumbar ya berarti dari mana-mana, ada yang dari Payakumbuh, dari mana-mana, tadi ada Cujunjung, banyak. Mereka datang dari mana-mana dengan sukarela mereka datang ke sini ya untuk sharing, berbagi begitu. Oke. Menarik sekali sahabat Bahari terkait budidaya maggot ini, dan tidak harus dalam skala bisnis ya. Ternyata di rumah pun bisa. Secara sosial efeknya luar biasa, pengaruhnya luar biasa, secara ekonomi juga lumayan lah. Untuk saat ini bisa dikatakan lumayan lah Bu ya. Iya. Ada nggak Bu yang pengen disampaikan kepada sahabat Bahari, mungkin ayo dong budidaya maggot, ayo dong, atau mungkin ada nggak? Silahkan Bu, kita kasih ruang buat Bu Rini nih, silahkan. Iya, banyak hal kita belajar sebenarnya dari maggot sendiri ya. Pertama memang jadilah pribadi seperti maggot ya. Maggot itu bisa hidup
eksis kuat di tempat yang paling ekstrim di bumi ini, yaitu di dalam tumpukan sampah. Ya, dia tetap bisa produktif dalam tekanan seperti itu ya, dia bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kita. Ya, kita bisa belajar dari hal seperti itu ya. Tekanan seperti apapun kita akan bisa lebih fight dan lebih bagus. Banyak hal yang menarik kemudian dilahirkan ya dari maggot yang tertempa dengan kehidupan seperti itu, menghasilkan antimikrobial peptide, kemudian lurik acid, kemudian protein, banyak hal-hal yang imaging dari maggot itu kemudian lahir, walaupun dia punya kehidupan yang tertekan ya seperti itu ya. It's a miracle of the maggot. Jadi saya rasa kita bisa banyak belajar ya Sobat Bahari dari maggot itu sendiri. Analoginya keren sekali ya Sahabat Bahari. Jadi lebih kuat mental dong, maggot aja bisa, masa kita enggak gitu kan? Iya betul nggak Bu? Iya. Oke, Sahabat Bahari, nggak kerasa ya sudah 30 menit plus kita ngobrol santai di sore hari yang sangat santai ini. Kita jadi tahu nih seluk-beluk tentang maggot, bagaimana berbudidayanya, bagaimana cara kerjanya tadi ya, ada Oke Sobat, kemudian kandungan dan lain sebagainya, social impact-nya dan lain sebagainya ya Sahabat Bahari. Sudah lengkap info yang kita dapat tentang maggot, tapi kalau dirasa masih kurang, masih ada nih saung maggot di sini di acara Penas di Padang Sumatera Barat, atau bisa juga datang ke BRBIH ya Bu ya di Depok. Atau mau tanya sama Bu Rini juga boleh nggak sih Bu, kalau misalkan Sahabat Bahari pengen tanya-tanya, pengen belajar Bu, saya mau budidaya maggot, ajarin dong gitu. Ibu bersedia nggak sih Bu kira-kira? Oh sangat bersedia. Tuh bersedia tuh malah Sahabat Bahari. Oke, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Rini yang sudah berkenan untuk berbagi informasi, ilmu kepada kita semua, untuk Sahabat Bahari juga di rumah. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya di podcast Segara. Dan Sahabat Bahari, jangan lupa untuk terus update informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara yang tersedia di YouTube dan Spotify Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekian podcast Segara episode kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.